Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali boleh kembali ketemu di Aruna Wijolo Kita Official Channel pada tanggal 25 Juli hari Minggu jam 8 pagi. Kita akan bersama-sama untuk beribadah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kalau ibadah dari online seperti ini, waktunya bisa agak panjang. Jadi penjelasannya bisa agak lama. Saya percaya Anda juga punya waktu yang panjang. Jangan mundur, jangan tinggalkan ibadah, tetap beribadah di mana berada. Saya percaya bahwa berkat Tuhan limpah kita terima. Kita ketemu 25 Juli jam 8, dan biarlah tangan Tuhan yang berkuasa boleh terus ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan kadang-kadang bahkan engkau nggak bisa dihormati oleh mertuamu, oleh saudara-saudaramu, engkau dianggap sebagai orang aneh, engkau dianggap sebagai orang-orang yang sedikit fanatik karena engkau Kristen. Saya mau tanya, aniaya atau tidak? Yes, jadi Kristen tuh mengalami itu. Dan saya mau kata Bapak Ibu, kalau Anda sebagai Kristen, saya sebagai Kristen, kita nggak pernah terima aniaya model begini. Dipertanyakan loh Kristennya. Baik Bapak Ibu, tribulasi yang terjadi itu sebetulnya adalah terjadi pada saat yang namanya Titus Flavius pada tahun 70 AD atau 70 Masehi menghancurkan Yerusalem. Kembali Anda bisa mengklik link Titus yang dibahas oleh Josephus Flavius. Nanti Anda bisa ketik link ini. Nah, ini linknya muncul ya Bapak Ibu. Itu udah agak lama saya membahas mengenai cerita ini. Nah, jadi penghancuran bait suci kedua oleh Titus itu sekitar bulan Av Yahudi. Itulah yang namanya tribulasi. Mereka percaya bahwa yang namanya Tuhan itu akan datang. Second coming ada itu mereka percaya banget. Percaya banget. Gitu. Masalahnya mereka tidak mengatakan bahwa 1000 tahun itu ke depan itu tidak ada. Gitu. Nah, yang namanya akhir zaman itu apa? Akhir zaman itu apa? Itulah hari-hari terakhir, last days ya, last days saya kasih ini saja supaya cepat. Mohon maaf kembali, penggunaan bahasa Inggris Bapak Ibu. Hari-hari terakhir dari Old Testament atau Perjanjian Lama. Jadi yang namanya akhir zaman itu adalah hari-hari yang terakhir di Perjanjian Lama. Itu yang mereka yakini. Jadi Anda bisa bayangkan, ini yang diyakini oleh, nah ini sampai sekarang justru, walaupun ini sudah mulai menurun Bapak Ibu. Pengikutnya sudah mulai sedikit turun ini Bapak Ibu. Tetapi yang parsial ini, bahkan sampai hari ini pun masih ada yang percaya. Pertanyaannya adalah, yang kenapa apalagi nih? Yang penting adalah, mereka percaya bahwa wahyu dari Yohanes Rasul di Patmos itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Ada kita tahu bahwa tulisannya mungkin sekitar tahun 90-an ya Bapak Ibu, Masehi. Mereka percaya inilah. Kenapa mereka percaya ini? Ya karena ini, nomor 2 ini. Bahwa kehancuran itu adalah tepat pada saat Titus penghancuran bait suci. Jadi peristiwa itu sudah digenapi peristiwa ini. Jadi setelah tahun 70, sebetulnya wahyu sudah tidak lagi menjadi sebuah acuan penting untuk akhir zaman. Kecuali yang mungkin beberapa pasal terakhir saja. Di mana umat berkumpul dengan Bapa di sorga, di langit baru, bumi baru. Itu saja. Tapi mereka percaya bahwa kitab Wahyu ditulis sebelum 70 AD. Dan ini kan berarti ada di zaman Nero. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu bisa melihat ya, beda antara preteris yang full sama preteris yang parsial. Nah, ini yang ada sekarang. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih orang Kristen pada abad pertengahan yang pemikirannya preteris?
Jadi soal preteris ini ada sebuah tulisan dari seorang pastor Yesuit. Jadi tulisan pertama adalah dibuat oleh seorang pastor Yesuit yang bernama Louis de Alcazar. Ini, tapi saya kasih ya, tahunnya saja lah, supaya kita bisa sama-sama ngecek ya. Dia menulis dalam sebuah bukunya, yaitu adalah Investigato Arcani Sensus di Apokalipsis. Ini terbitnya sih setelah beliau nggak ada ya. Terbitnya sih. Nah, beliau itu seorang pastor Yesuit menulis ini karena tentu saja ingin kontra terhadap gerakan reformasi, gerakan Luther, Martin Luther. Dia kontra. Jadi buku ini adalah buku yang tanda kutip di abad pertengahan menjadi konsep preteris, itu adalah tulisan dari beliau ini. Kenapa beliau nulis ini? Untuk menghadang gerakan reformasi yang hari itu sedang menantang Rome, Vatikan Rome. Jadi reformasi kan keluar di Wittenberg, masih ingat ya, 25 dalil dari Martin Luther. Dia keluar dari seorang rahib, kemudian mendirikan gerakan Protestan, dan ini adalah buku yang menentang reformasi dengan mengatakan bahwa sebetulnya Rome itu adalah masa 1000 tahun keemasan yang memang Alkitab janjikan itu adalah di zaman Rome tersebut. Ini pendapatnya. Nah, pendapat ini tentu saja mendapat dukungan kuat dari gereja Roma Katolik. Tetapi ini di kalangan reformasi atau reformator atau Protestan ditentang berat. Ya, kita tahu lah. Ini nggak bisa diperpanjang karena memang ini adalah masa-masa pertentangan pada hari itu, abad ke-16-17. Tetapi sebetulnya ada seorang reformator yang menerima pendapat ini dengan tujuan adalah untuk mempersatukan gerakan reformasi dan gereja Rom Katolik hari itu. Tujuannya begitu. Jadi dia berusaha untuk menyatukan dengan mengambil pola pikir dari Louis de Alcazar, diambil sebagian untuk dibawa kepada orang-orang reformator. Walaupun kita tahu bahwa gagal juga karena reformator nggak mau terima. Dan orang itu adalah Hugo Grotius. Ini orang Belanda nih. Ini di Belanda nih. Dia membuat buku namanya adalah komentar-komentar ya on the New Testament. Kira-kira gitu. Ini mungkin 1941 sampai 1641 ya. Entah sampai 1650 entah. Nah, ini adalah seorang Protestan yang dia menerima pendapat dari Louis de Alcazar terkait dengan pola pikir yang preteris gitu. Dan dia berusaha ngomong ini supaya tidak terjadi perpecahan di antara gereja Katolik Roma dengan reformator, walaupun dia ditentang juga oleh para reformator. Anda bisa mencari ini. Buku tua sekali Bapak Ibu. Zaman sekarang paling enak bukan buku, Google. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Eusebius tiba-tiba, jadi jauh sebelum preteris itu, bibitnya adalah beliau ini. Eusebius ini kenapa sih dia punya ide untuk memasukkan tambahan Paskah dalam perjalanan Tuhan Yesus.
Saya pernah cerita pada awal-awal, kalau kita punya 2 Paskah, kelihatannya pelayanannya pasti kurang dari 2 tahun. Tapi kalau punya 3 Paskah, pelayanannya pasti kurang dari 3 tahun. Untuk bisa mengajukan usul Tuhan melayani selama 3,5 tahun, minimal ada 4 Paskah di Alkitab, Injil. Dan Eusebius memasukkan yang namanya Yohanes 6 ayat 4 sebagai ayat tambahan ke dalam manuskrip Perjanjian Baru Injil Yohanes. Saya ulang. Eusebius memasukkan ayat tambahan, 8 kata dalam bahasa Inggris, ke dalam manuskrip kitab Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dengan tambahan ini disisihkan di sana. Kenapa dia ingin melakukan ini? Untuk menambahkan ini Paskah yang pertama, Yohanes 2. Paskah keduanya adalah Yohanes 12. Ini kalau begini sudah pasti pelayanan Tuhan Yesus plus minus adalah 14 bulan. Pasti. Tapi kalau itu bisa menambahkan 1 Paskah, saya akan ganti dengan dia tambahkan 1 Paskah di sini, Yohanes 6. Berarti pelayanan itu bisa berkembang menjadi lebih dari 2 tahun. Gitu ya. Jadi nggak sampai 3 tahun, harus 3 tahun kurang Bapak Ibu. Karena kalau 2 berarti nggak mungkin 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Kalau 3 kurang dari 3 tahun. Untuk bisa memperpanjang itu, maka ditambahkanlah Yohanes ini ayat keempat di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih beliau menambahkan ini? Ini yang kita mau cek sekarang. Kenapa beliau mau menambahkan ini, Bapak Ibu? Kita lihat sebentar firman Tuhan, ini menarik sekali dalam Kisah Rasul. Yuk kita lihat Kisah Rasul. 1:21 sampai 22. Harus ditambahkan itu adalah pada saat Tuhan Yesus itu ada di muka bumi, orang-orang yang datang berkumpul bersama dengan kita sejak baptisan Yohanes sampai hari ini. Hari ini itu berarti adalah pada saat Matias diangkat menjadi pengganti Yudas Iskariot, sekitar hari pencurahan Roh Kudus. Itu beda hari, sekitar beda 3-4 hari Bapak Ibu. Ini pencurahan, ini adalah baptisan. Oke. Ini adalah kisah ini bicara mengenai kejadian dari Tuhan Yesus dibaptis sampai kemudian adalah Petrus di sini. Ini Tuhan Yesus, ini adalah Petrus atau pada masa Pentecost. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kita buka Kisah 10. Alasannya ini. Kita buka firman Tuhan Kisah 10. Saya akan pelan-pelan sekali. Kalau sudah capek berhenti dulu Bapak Ibu. Lanjutkan pause sebentar. Istirahat, lanjutkan lagi. Karena ini akan sedikit berat. Kisah 10, Bapak Ibu tahu, di Kaisarea, yang baik-baik ya. Di mana Bapak Ibu? Di Kaisarea. Siapa bishop yang kemudian akan menjadi bishop di sana? Eusebius. Gitu ya. Di Kaisarea itu didikan oleh Herodes, sangat dekat dengan kerajaan Rom. Herodes kan ada dekat sekali sama Rom.
Dia diangkat menjadi raja kecil di sana, raja wilayah. Ada orang bernama Cornelius. Kisah 10 ayat yang pertama, seorang perwira, pejabat pasukan yang disebut pasukan Romawi. Oh, ini mungkin lebih dari centurion kelihatannya. Bukan sekedar orang biasa. Kepala perwira pasukan, berarti dia punya jabatan. Ia saleh, serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan beri banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan berdoa kepada Allah. Aneh ya Bapak Ibu ya. Berarti ini orang sebetulnya hatinya sudah ingin pro kepada orang Yahudi, dan dia nggak suka sama penjajahan Rom. Yang menarik adalah dalam penglihatan jam 3 petang, ada malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius. Dan dia berkata, ada apa Tuhan? Semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu sering-sering berdoa, sering-sering bersedekah. Kenapa? Itu naik ke hadapan Allah dan Tuhan mengingat loh. Yang ngomong bukan saya Bapak Ibu, yang ngomong malaikat yang ketemu sama Tuhan. Suruh berapa orang ke Jope menjemput orang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon. Ingat nama Simeon, Simon adalah nama yang sangat banyak sekali Bapak Ibu, kayak orang Indonesia bernama Budi, Bapak Ibu, sangat banyak sekali. Tinggalnya di tepi laut. Di mana laut itu? Pasti Kaisareanya dekat dengan Maritima, Bapak Ibu, dekat sana lah ya. Terus katakanlah, malaikat itu berbicara kepadanya dan dia pergi. Dan kemudian kita tahu kisahnya, Petrus itu sedang mau makan. Pada saat dia sedang mau makan, jam 12, ayat ke-9, esok harinya ketika orang itu juga dalam perjalanan, dan dekat dengan Yope, Yapo, ya, pukul 12 tengah hari, Petrus naik ke rumah untuk berdoa. Bayangkan ya, sebelum makan aja doa syafaat dulu Bapak Ibu. Kita kadang-kadang sudah makan 3 suap baru ingat doa. Petrus sebelum makan lagi lapar, doanya doa syafaat dulu. Naik ke atas rumah untuk berdoa. Dan Alkitab berkata, ia merasa lapar dan mau makan. Tapi sementara disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, turun benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada 4 sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4 yang menjalar dan burung. Waduh. Ini B1, B2, B3, B4, semuanya ada B-nya. Kedengaran suara-suara yang berkata, bangun Petrus, sembelih dan makanlah. Tapi Petrus berjawab, enggak Tuhan, tidak. Aku belum makan yang najis dan haram yang enggak tahir, aku enggak makan. Kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang nyatakan halal oleh Allah tidak boleh nyatakan haram. Hal terjadi sampai 3 kali, dan setelah itu terangkatlah benda itu ke langit. Bapak pernah tahu cerita ini. Bapak Ibu harus ingat bahwa murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul dan murid-murid pada generasi pertama dan kedua dan seterusnya, termasuk kalau kita lihat pada awal-awal dari kekristenan, itu mereka agak tidak cocok sama orang di luar Yahudi. Jadi mereka hanya ingin bicara kekristenan kepada orang Yahudi, keselamatan bagi orang Yahudi. Mereka menginjil hanya kepada orang Yahudi. Karena mereka anggap orang di luar itu adalah najis. Ingat orang Yahudi menganggap bangsa di luar Yahudi itu anjing, Bapak Ibu. Masih ingat perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, mau apa, nggak pantas kasih makan roti anak kepada anjing. Dan perempuan itu berkata, benar Tuhan. Apa artinya? Ya dia ngaku dirinya anjing. Itu sebuah pemulihan konsep berpikir kultur budaya. Tuhan datang untuk mengubah pola pikir. Yang terjadi adalah di sana, Petrus itu sebetulnya tidak pengen, dan juga bukan cuma Petrus, orang yang bersama dengan Petrus tidak punya kepikiran, nggak pengen keselamatan sampai ke bangsa-bangsa lain. Karena mereka cuma tahu ya yang selamat itu ya orang-orang yang Yahudi ini, Kristen ini, Yahudi Kristen. Tapi peristiwa ini mengubah Petrus luar biasa. Peristiwa Cornelius adalah tonggak dari pemikiran preteris. Aneh ya Bapak Ibu ya? Ya. Saya ulang kembali di sini Bapak Ibu. Jadi yang menarik adalah pada kisah 10 ini,
Itu adanya di sini. Di sini Bapak Ibu. Hari di mana Tuhan menjamin dengan ucapannya 3 kali bahwa sejak hari itu keselamatan itu boleh dialami oleh orang-orang Gentiles atau Goyim, Gentiles atau Goyim bangsa lain, bangsa kafir, bangsa di luar Yahudi. Jadi sejak itu sebetulnya mau dikatakan bahwa peristiwa ini mencatat hegemoni, kekuatan, pengaruh Yahudi itu sebetulnya sudah kelar di tempat ini. Jadi sejak hari ini sebetulnya kekristenan itu telah diserahkan perkembangannya bukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi ke depan ini ternyata dikatakan sudah berubah kepada bangsa-bangsa lain. Jelas. Tadinya yang mengembangkan adalah Tuhan Yesus dan murid-murid yang notabene adalah Yahudi. Tetapi sejak tonggak kisah 10, diyakini oleh penganut preteris atau embrio preteris atau Eusebius bahwa cerita ini telah membuat sebuah keputusan bahwa sejak hari itu yang meneruskan kerajaan Tuhan Yesus, meneruskan gereja Tuhan Yesus, yang menjadi penerus Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Goyim yang notabene adalah waktu itu kerajaan Rom. Makanya jangan kaget Bapak Ibu bahwa Petrus itu dikenal sebagai the first pope, yang pertama. Kenapa? Karena setelah peristiwa Cornelius itu nyata dan sah, dianggap bahwa Tuhan telah menyerahkan konsep keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain dan tidak pernah ada bangsa lain di muka bumi yang memiliki jajahan dan pengaruh dampak yang lebih luas daripada kerajaan Rom. Kisah ini terima dari Petrus kepada Cornelius perwira Roma menunjukkan keyakinan bahwa sebetulnya Tuhan sudah memilih Rom sebagai penerus Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan di muka bumi. Ini pola pikir dari Eusebius. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, dari Petrus berkata di loteng atas, sampai peristiwa Cornelius ini Bapak Ibu, itu diyakini adalah 3,5 tahun. Karena 3,5 tahun tentu saja ingat peristiwa Daniel. Nah, saya kasih sedikit saja Bapak Ibu supaya jangan berkata. Kitab Daniel menuliskan itu ada yang namanya 70 kali 7. Dan ingat sudah berjalan 7 kali 7 dan berjalan 62 kali 7. Sisanya adalah 1 kali 7. Betul ya Bapak Ibu? Nih. Ini diyakini pada PL, ini juga pada masa-masa PL menuju PB. Dan diyakini sisanya itu adalah 1 kali 7. Setelah sisa ini selesai, berarti sejak itu adalah Tuhan memberikan anugerah besar supaya umatnya mengalami kelepasan dalam masa yang paling indah yang pernah ada di muka bumi yang disebut dengan nama 1000 tahun damai. Bapak Ibu, saya sedang cerita mengenai pola pikir bibit embrio dari preteris ya Bapak Ibu ya. Ini enggak Alkitab loh ya, saya lagi cerita pola pikir mereka. Saya ulang. Eusebius itu seorang bishop yang ada di Kaisarea. Dia itu mengkhotbahkan dalam tulisan-tulisannya dan memberikan sebuah pendapat yang berbeda dengan bapak-bapak gereja yang saya sebutkan tadi abad 2 dan 3. Beliau ada di abad sekitar keempat.
Dia mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan itu melayani 3,5, bukan 1 tahun. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa pola pikirnya, ingat bahwa kitab Daniel itu ada 7 kali 7, 62 kali 7. Sisa terakhir 1 kali 7. 1 kali 7 itu, setelah itu Tuhan akan memberikan, sudah habis semua, kan setelah peristiwa 1 kali 7, Bapak Ibu, berarti Tuhan sudah memberikan semuanya adalah 1000 tahun damai. Siapa yang akan menyelesaikan 1 kali 7? Dengan Petrus itu mendapatkan baptisan Roh Kudus, sampai dia menyerahkan tongkat kekuatan, tongkat keselamatan kepada Cornelius, peristiwa itu, bahwa yang selama dibilang najis, Tuhan sudah bilang haram. Inilah konsep keberterimaan Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain. Yang diterima itu siapa? Orang Roma, perwira Roma. Berarti tongkatnya diestafet ke Roma. Roma lah akan menunjukkan 1000 tahun damai di tangan dia. Nah, karena ini totalnya harus berjumlah 7, sedangkan ini ceritanya adalah 3,5 tahun sudah berjalan, maka harus membuat sebuah cerita dari baptisan ini sampai Tuhan meninggal, atau ya ini kira-kira kan dekat lah Bapak Ibu, beda cuma seminggu kok. Ini harus 3,5. Karena kalau ini cuma setahun, lah kan cerita nanti Rom sebagai pembawa mandat wakil Tuhan di muka bumi gagal dong. Harus pas dong kisahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu harus membuat pelayanan Tuhan itu jumlahnya 3,5. Nah, bagaimana menarik dari yang namanya hanya 1 tahun lebih menjadi 3,5? Yang pertama adalah dengan memasukkan Yohanes 6 ayat 4 di antara Yohanes 2 dan Yohanes 12. Ada yang bertanya, Pak, sebentar Pak, saya nggak ngerti soal yang namanya 1 kali 7 dengan Rom ini gimana tuh ya Bapak Ibu? Oke, saya akan pelan-pelan. Bapak Ibu, orang tuh ada yang percaya namanya Tuhan tuh datang. Itu bisa pilih. Ini pengajarannya ya. Pertama ada yang namanya 1000 tahun damai. Milenium. Ada yang mengatakan bahwa milenium ini sebetulnya tidak terjadi. Ini cuma sebuah pola pikir simbol perang jahat dan yang baik. Mereka mengatakan itu cuma sebenarnya cuma sekedar simbol-simbol aja. Jadi itu nggak pernah ada yang namanya milenium. Makanya dikatakan sebagai amilenium. Ini orang yang percaya tidak ada atau tidak ada artinya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa nggak terbatas ya Bapak Ibu ya. Orang-orang dari Protestan, dari Katolik, ada yang percaya seperti ini. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu akan datang, Tuhan akan datang nanti setelah 1000 tahun. Jadi Tuhan datang nggak datang, Tuhan datang. Tapi datangnya itu setelah yang namanya 1000 tahun. Nah, karena Tuhan datangnya setelah 1000 tahun, makanya ada yang berpendapat namanya post millennium. Tapi berikutnya ada yang percaya bahwa Tuhan itu akan datang sebelum 1000 tahun. Nah, kalau Tuhan datang 1000 tahun, itu namanya adalah premilenium. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau 1000 tahun itu nggak ada ya milenium gitu. Kalau dia bilang, oh ada 1000 tahun dan Tuhan datang setelah 1000 tahun, itu namanya adalah post millennium, post setelah. Ada yang percaya bahwa, oh Tuhan itu akan datang sebelum 1000 tahun, itu namanya adalah pre-millennium. Nah kalau sebelum 1000 tahun Tuhan datang, itu ada pendapatnya ada 3 lagi Bapak Ibu. 3 lagi dengan cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah 1000 tahun.
Tuhan akan datang, pokoknya kan di sebelah sana ya, sebelum 1000 nih, sebelum 1000. Nah, sebelum 1000 itu ada yang namanya tribulasi. Ini tribulasi nih. Ini tribulasi, Bapak Ibu. Oke, ini namanya tribulasi. Nah, jika Tuhan datang setelah tribulasi, jadi datangnya itu adalah di sini, datang, itu namanya adalah post-tribulation. Setelah tribulation. Diangkat setelah tribulasi. Post-tribulation rapture. Atau historical tribulation rapture. Gitu. Jadi, historical rapture. Pendapatnya seperti itu. Ada yang percaya bahwa Tuhan akan datang itu sebelum masa tribulasi. Di sini. Jadi sebelum tribulasi dia akan datang dulu. Berarti namanya pre-tribulation rapture. Datang dalam arti pengangkatan, arti datang kedua kali di sini Bapak Ibu. Itu dipisahkan dengan dua hal, itu namanya adalah dispensational rapture atau pre-tribulation rapture. Yang tadi adalah historical rapture. Tetapi ada yang percaya bahwa Tuhan itu akan datang, itu tidak di akhir, tidak di awal, tapi di tengah-tengah, di antara tengah ini. Itu yang namanya adalah mid-tribulation rapture. Atau bahasa kerennya adalah pre-wrath. Ini murkanya ada di sini, ini murka di sini, ini murka Bapak Ibu di sini. Jadi diangkatnya sebelum murka. Karena sebelum murka itu namanya pre-wrath. Ya, Bapak Ibu bisa melihat lagi tayangan-tayangan sebelumnya. Saya tidak akan panjang-panjang. Nah, saya akan kembali ke dalam cerita yang tadi. Pusing Bapak Ibu? Tidak ya? Oke. 1000 tahun. Bapak Ibu, ada yang percaya setelah Tuhan itu wafat, rasul-rasul meneruskan. Mereka mengalami penghinaan, aniaya, ketemu dengan singa, dibunuh, digantung, dibakar, ditombak, hidup menderita, hancur-hancuran hidupnya. Dalam arti tubuhnya disiksa habis. Tiba-tiba pada abad keempat, Konstantin menjadi Kristen. Hidup mereka serta-merta happy. Bapak Ibu happy sekali. Happy-nya luar biasa karena Konstantin sudah menjadi Kristen. Konstantin Caesar jadi Kristen. Mereka happy sekali. Mereka menganggap ini loh yang namanya 1000 tahun. Anggap ya Bapak Ibu ya. Anda sekarang bisa ketawa. Kenapa? Anda ada di abad 21. Ya, 1000-nya selesai juga Tuhan belum datang. Sampai zaman sekarang juga belum datang. Ya Bapak Ibu harus melihat dari kacamata abad keempat dan kelima dan ketujuh. Setelah mengalami kehancuran yang namanya mereka menderita begitu luar biasa, hidup mereka semua kacau balau, mereka dihajar oleh api, semua hidup mereka disiksa habis-habisan, mereka lari, tiba-tiba pada abad keempat ada sinar terang. Kristen menjadi agama negara. Negara Romawi itu bukan sekedar yang namanya negara seperti hari ini. Jajahannya itu hampir sedunia Bapak Ibu. Nah karena itu orang Kristen happy sekali. Oh ini toh yang namanya lepas dari penderitaan. Inilah 1000 tahun. Jadi kata 1000 tahun ini itu disematkan pada hari itu kepada kerajaan Rom. Ini menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Eusebius itu pendukung kerajaan Rom. Dia bahkan membuat yang namanya kehidupan
biografi dari Konstantin. Dia dia punya hubungan dekat dengan istana. Dan dia mengatakan, oh ini loh sebetulnya Tuhan maksud dengan yang namanya adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tetapi cerita ini menjadi tidak berarti karena Rom itu harus mendapat pengesahan dari zaman Cornelius. Petrus adalah pemegang mandat Yahudi dan harus serah terima kepada yang namanya Cornelius atau Rom. Di mana sejak itu semua murid-murid Yahudi sudah membuka hatinya kepada peristiwa-peristiwa Cornelius dan Rom atau Rom. Nah ini jaraknya seperti saya bilang tadi adalah 3,5 diyakini. Kalau yang dari Tuhan ke sini cuma 1 tahun, maka bahayanya cerita yang namanya 1000 tahun ini menjadi cerita yang tidak berguna. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.